damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu di saat ku dambakan ketenangan di hati. Ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi. Hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Kedamaian abadi hanya di dalam Yesus, hanya bersamamu Tuhan. Ku rasakan damai, oh, ku rasakan tenang. Hanya di dalam-Mu kami rindu, Kau ku dambakan. Selamanya, selamanya kami mau tinggal bersama-Mu. Ku tak takut, ku tak gentar Tuhan. Oh, sebab hanya dekat-Mu, Allahku, ku rasa tenang. Hanya dekat-Mu, Allahku, kedamaian abadi. Sebab hanya dekat-Mu, Allahku, ku rasa tenang. Hanya dekat-Mu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Kedamaian abadi, kedamaian abadi selalu di hidupku. Shalom komunitas BPRO Manyar, apa kabar saudara? Saya berdoa supaya saudara baik-baik saja dan sehat-sehat saja. Saudaraku, saya diberikan sebuah tugas untuk membagikan apa yang menjadi isi hati Tuhan tentang bekerja, saudara, tentang bekerja. Saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kita bekerja, kita mau menghasilkan uang. Siapa sih saudaraku yang mau bekerja tanpa menghasilkan uang?
saudara pasti tidak mau, ya. Tetapi satu hal yang saudara harus tanamkan dalam hati saudara bahwa tidak masalah bekerja untuk menghasilkan uang. Kita harus menghasilkan uang. Tetapi akan menjadi persoalan kalau uang menjadi tujuan kita dalam bekerja. Jadi saya ulang lagi, tidak ada masalah bekerja menghasilkan uang. Tapi kalau uang kita jadikan tujuan dalam bekerja, ini yang akan menjadi masalah, saudaraku. Mengapa demikian? Sebab memang sejak awal Tuhan memerintahkan manusia bekerja itu bukan untuk tujuan uang. Orang yang bekerja dengan tujuan uang itu adalah orang yang punya mental survive. Mental survive adalah sikap mental, sikap attitude di mana seseorang ingin berusaha mempertahankan hidupnya sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, dan senyaman-nyamannya di bumi ini. Apakah salah? Tidak salah. Tidak salah. Untuk orang dunia itu tidak salah, itu wajar. Tapi kalau saudara anak Tuhan, saudara mengaku telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mentalitas kita sudah tidak bisa lagi mentalitas survive. Kalau kita mau jujur, saudaraku, mentalitas survive ini dimiliki oleh hewan. Kalau saudara nonton Animal Planet, Discovery Channel, maka yang punya mentalitas survive maksud saya, bagaimana mempertahankan eksistensi dirinya, hidupnya sepanjang-panjangnya, selama-lamanya, teritorinya, itu hewan. Manusia sejatinya seharusnya memiliki sebuah mental, saudara. Mental yang harusnya dimiliki manusia adalah seperti yang diucapkan Tuhan Yesus dalam Yohanes 4 ayat yang ke-34. Makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tetapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mentalitas untuk melakukan kehendak Allah itu diganti menjadi mentalitas survive. Dan sejak saat itu manusia bergeser paradigma hidupnya, bergeser nilai hidupnya, value hidupnya. Orang yang ditebus bukan hanya mengubah KTP, bukan hanya mengikuti liturgi sakramen untuk dibaptis, tetapi nilai hidupnya juga harus berubah. Kenapa nilai hidupnya harus berubah? Sebab nilai adalah sesuatu yang menggerakkan seseorang, atau nilai itulah yang menjadi alasan kenapa kita melakukan sesuatu. Orang yang mentalitas survive, kalau value hidupnya, nilai hidupnya adalah untuk survive, maka motivasi dia dalam bekerja pun adalah untuk survive, saudaraku. Tapi kalau kita mau dikembalikan ke rancangan semula, maksud utama Tuhan menciptakan manusia, maka kita bekerja bukan untuk uang, saudaraku. Kenapa? Sebab bekerja itu adalah perintah Tuhan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Jadi kalau dalam paradigma kekristenan yang benar, ada 3 hal tentang bekerja ini. Yang pertama, bekerja adalah ibadah, saudara. Bekerja adalah ibadah. Kejadian 2 ayat yang ke-15, Tuhan Allah mengambil manusia itu, menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat ini muncul sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Kata mengusahakan di situ avad. To serve. To work, to serve. Kemudian jadi avodah. Yang di Indonesia kan jadi ibadah, saudara. Jadi bekerja itu sejatinya bukan untuk survive.
Tetapi bekerja adalah bentuk ibadah seseorang kepada Tuhan. Itulah sebabnya bekerja bukan untuk uang. Bekerja untuk kepentingan Tuhan, bekerja untuk kemuliaan Tuhan, saudaraku. Jadi manusia pertama itu, Adam, ibadah dia adalah bekerja, mengusahakan taman. Nah saudaraku, ketika kita ke gereja, itu hanya miniatur ibadah, kan hanya 2 jam, sedangkan kita hidup 7 kali 24 jam. Saudara habiskan waktu di kantor berapa lama? 8 jam? 9 jam? 7 jam? Itu jauh lebih lama. Itu 8 jam sehari, kali 5, 40 jam. Maka ibadah itu adalah segenap hidup kita. Mulai dari kita di rumah, memperlakukan pembantu rumah tangga, memperlakukan suami, istri, anak, orang tua, itu ibadah. Termasuk bekerja, saudara. Yang kedua, ibadah itu untuk menjadikan manusia menjadi manusia. Artinya manusia hanya bisa menjadi manusia seutuhnya kalau dia mau bekerja. Kenapa? Karena bekerja adalah sarana untuk memaksimalkan potensi. Manusia hanya bisa memaksimalkan potensi dirinya kalau dia bekerja, saudaraku. Bukankah hal ini juga termasuk perintah Tuhan? Kalau saudara ingat kisah tentang talenta, ada yang diberikan 1, 3, 5. Persoalannya bukan berapa banyak. Persoalannya mau diusahakan atau tidak. Kalau yang dapat 1 talenta dia mau mengusahakan jadi 2 talenta, maka itu juga nggak masalah, saudaraku. Atau cuma jadi 1,5. Masalahnya dia usaha saja tidak. Usaha aja tidak. Dia memutuskan untuk dipendam dan tidak mau diusahakan. Dia tidak mau bekerja. Itu yang menjadi masalah. Manusia hanya bisa menjadi manusia ketika dia bekerja. Makanya saya harus bilang saudara gini, bekerja itu untuk memaksimalkan potensi saudara. Bekerja itu bukan untuk uang, saudara. Uang itu hanya bonus, uang itu akan mengikuti. Bekerja itu sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas saudara. You work to learn, not only to earn. Banyak orang bekerja hanya untuk earning money, dapat uang. Orang yang bekerja dengan hanya tujuan dapat uang itu orang yang paling capek. Paling capek. Pasti bawaannya mau masuk kerja juga udah males apa. Tapi kalau orang bekerja dengan motif to learn, dia mau meningkatkan kapasitas dirinya, dia mau memaksimalkan potensinya, maka dia akan bekerja dengan semangat. Dan semakin keahlian yang saudara miliki semakin tajam, kapasitas saudara makin besar, otomatis earning saudara akan meningkat. Tapi sayangnya hanya sedikit orang yang berpikir bahwa kerja itu untuk learn. Berapa banyak orang yang berpikir kerja itu hanya untuk survive. Kalau aku nggak kerja gimana aku bayar sewa, kalau aku nggak kerja gimana aku gini, gimana aku gitu. Tapi saya jarang menjumpai ada orang yang bekerja untuk meningkatkan skillnya. Makanya ada yang namanya magang, saudara. Atau kalau di luar bilangnya internship. Orang internship itu misalnya baru lulus kuliah, dia rela nggak dibayar. Untuk apa? Cari pengalaman. Pengalaman itu untuk apa? Untuk portfolionya dia. Nah seharusnya mentalitas kita ketika kita bekerja adalah untuk memaksimalkan potensi kita. Semakin saudara belajar, semakin kapasitas saudara besar, semakin keahlian saudara banyak atau expert, saudara akan semakin diburu. Saudara akan dibutuhkan, saudara akan dikejar. Bukan saudara yang mencari-cari pekerjaan. Perusahaan-perusahaan yang mencari saudara. Tapi kalau saudara tidak punya kemampuan, tidak punya skill saudara hanya itu saja, ya itu sulit. Ada banyak orang yang tidak mau meningkatkan skillnya tetapi mengharapkan earningnya besar.
Itu nggak bisa, saudara. Nggak bisa. Perusahaan mana yang mau memberikan salary besar dengan kemampuan yang tidak sepadan? Itulah sebabnya uang bukan tujuan. Saudara kalau punya kesempatan bekerja, itu kesempatan saudara menjadi manusia seutuhnya. That is a chance for you to learn, untuk belajar, saudara. Memaksimalkan kapasitas saudara. Kalau kapasitas saudara dulu cuman sebesar gayung, yuk kita perluas jadi ember. Dari ember yuk kita perluas jadi kolam. Nanti kalau berkat Tuhan itu kayak hujan, saudara. Tergantung kapasitas saudara sebesar apa, saudara akan menerima sebanyak itu. Tapi again, tujuannya bukan berkat loh. Tujuannya bukan uangnya. But to learn, just enlarge your capacity. Soal berapa banyak bisa ditampung itu otomatis, saudara, hujan pasti turun. Tapi soal ketika hujan turun saudara mau dapat segelas, segayung, seember, it's all come back to you. Itu semua berbalik kepada saudara masing-masing. Makanya learn, work to learn. Bekerjalah untuk belajar. Tingkatkan kapasitas saudara. Jadilah pribadi yang dibutuhkan. Jadilah pribadi yang dicari, yang dikejar, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, saya mau baca dulu Amsal 30 ayat 15. Si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Ada 3 hal yang tidak akan kenyang dan ada 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Untukku, untukku, I, me, myself. Orang yang punya mentalitas survive, yaitu kerja hanya untukku, untukku. Untuk untuk hayalin next destination, aku mau ke Jepang, aku mau kemana. Oh iya, kita hidup hari-hari ini di situasi COVID. Saudara punya uang juga nggak bisa jalan kemana-mana, saudara. Mau staycation nginep di hotel aja takut, ya kan? Orang yang punya mentalitas survive, dia bekerja hanya I, me, myself, for me and for myself. Tapi kalau saudara sudah memahami ini, kalau saudara menjadi anak Tuhan, saudara akan tahu bahwa saudara bekerja untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kerja bukan hanya untukku. Namun demikian secara logis, saudara, secara logis, kalau kapasitas saudara besar, saudara earning banyak, otomatis saudara juga pasti ikut menikmatinya. Jadi saudara nggak usah khawatir akan hal itu. Masalahnya banyak orang mau menerima banyak tapi dia mau nikmati sendiri. Saudara, ada benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Benih jangan saudara makan. Kalau benih saudara makan itu nggak enak, pahit, saudara. Benih harus ditabur kembali. Ada bagian-bagian kalau Tuhan percayakan banyak kepada kita, Tuhan pasti punya maksud. Bukan sekedar membuat kita lebih enak, lebih nyaman. Lebih enak, lebih nyaman itu otomatis, saudara nggak usah omongin. Tapi bukan berarti semua untuk kita sendiri, enggak. Pasti Tuhan akan bicara bagian mana untuk pekerjaan Tuhan, bagian mana untuk orang lain. Di sekitar kita ada Lazarus yang Tuhan tempatkan. Lazarus yang ada di rumah, yang di depan rumah orang kaya itu dalam Injil Lukas, itu bukan kebetulan. Tapi Tuhan tempatkan. Nah, jadi saudara harus peka, harus tahu siapa yang menjadi Lazarus dalam hidupmu. Kalau saudara bisa memberikan nilai lebih kepada orang lain, saudara bisa memberikan added value kepada orang lain. Wow, itu hebat, saudara. Lebih hebat lagi kalau saudara bukan hanya kasih ikan, saudara kasih pancing. Saudara merintis sebuah bisnis, saudara jadi entrepreneur, saudara belajar. Why don't you pray to God? Doa sama Tuhan, tanya Tuhan, siapa Lazarus di sekitarku? Aku mau ajarin dia entrepreneur, aku kasih modal. Wah, bukankah itu hebat, saudara?
itu satu level di atas cuma memberi ikan. Membantu orang yang kesusahan itu baik. Tapi lebih hebat lagi kalau saudara bisa memberikan sebuah added value dalam hidup orang. Saudara bukan hanya memberikan dia uang, tapi saudara juga bisa memberikan dia sebuah pembelajaran. Sehingga dia bisa mengusahakan uang itu juga, they learn, and then they can be a blessing for others lagi. Wow, itu betapa hebatnya saudara. 2 Korintus 9 ayat 9 sampai 10. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya untuk selama-lamanya. Yesus itu memberikan contoh hidup yang sharing. Life is all about sharing, saudara. Sharing in anything. Ayat yang ke-10, ia menyediakan benih bagi penabur, ada benih bagi penabur, dan roti untuk dimakan, lihat. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan benih kebenaran. Ya, jadi kalau yang dilipat gandakan jangan yang saudara pikir uang, no. Ketika saudara memberikan added value sama orang lain, saudara ajarkan dia hidup, ajarkan prinsip hidup, saudara memperkenalkan pada Yesus, saudara memperkenalkan prinsip nilai kebenaran, saudara akan menuai buah kebenaran, saudara. Mari jemaat komunitas Bepro Manyar, saya mau ajak setiap saudara, kita ubah mindset kita, kerja adalah ibadah. Kerja adalah untuk belajar, kita memaksimalkan potensi kita. Dan kerja adalah supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, manusia tidak diciptakan sendiri, saudara. Manusia butuh komunitas. Manusia bukan diciptakan seperti Tarzan di hutan yang cuma main sama monyet dan simpanse. Tetapi manusia diciptakan untuk berkomunitas. Dan di sana kita bisa mempraktekkan gaya hidup saling. Saudara akan temukan banyak kata saling di Alkitab. Saling mendoakan, saling berbagi, saling menolong, saling. Apa sih inti dari saling? Satu kata aja, sharing. Yuk kita sharing apa yang telah kita pelajari supaya orang lain juga bisa belajar. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Bepro Manyar sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya.